kala itu pindah tempat. Kamu bisa diam nggak? Rudy, sorry mas. Apa sosok yang membuat Rudy tiba-tiba saja berteriak? Karena memang sosok ini ternyata mencoba Dia untuk maju mundur mau menyerang nyerang kita. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita itu semakin dekat. Terletak di daerah Cukang Galih, Tangerang, terdapat sebuah ruko dan juga sebuah perumahan yang mangkrak dalam pembangunannya sejak tahun 2005 dan akhirnya kosong sampai sekarang. Kalau dulu itu di sini semacam rawa ataupun pesawahan ya, Mbak. Bahkan hingga saat ini tidak ada rencana untuk pembangunan ulang ruko maupun perumahan ini. Adanya bangunan yang sudah lama mangkrak menjadikan tempat ini semakin angker, karena pada kenyataannya memang sudah dari dahulu kala tempat ini merupakan tempat yang menakutkan bagi siapapun yang lewat. Bahkan banyak sih Mbak sebenarnya yang pada nongkrong sini anak sekolah nih menjelang sore gini. Anak sekolah itu merasa terusik lah ya setelah nongkrong sini pada lari-larian. Tak hanya itu saja, nyatanya sampai saat ini banyak masyarakat yang memang beraktivitas di area ruko maupun area perumahan sering diganggu oleh berbagai macam makhluk tak kasat mata yang memang bernaung di area tempat ini. Di ruko ini banyak ada sosok anak-anak, bahkan sering terjadi suara ketawa perempuan, Mbak. Tak hanya itu saja, beberapa tempat usaha yang memang berada di dekat area ruko ini juga sering mengalami kejadian menakutkan. Bahkan hampir rata-rata orang yang memiliki usaha di area ini tidak akan berlangsung lama karena selalu sepi dan kemudian gulung tikar. Jadi udah banyak lah yang nempatin yang berusaha jualan ya di situ ya, dan itu tidak lama bangkrut Lantas, apakah yang sebenarnya melandasi mangkraknya ruko dan perumahan di area ini? Apakah memang hanya kesalahan dari manusia saja atau bahkan semua peristiwa yang terjadi di area ini merupakan ulah dari makhluk gaib yang tak mau tempat tinggalnya diusik oleh manusia? Oke sahabat deg-degan, sekarang kita sudah berada di ruko dan di belakang juga ada perumahan yang terbengkalai cukup lama, Rudy. Oke, kalau gitu kita langsung masuk. Iya. Kami pun memulai penelusuran ini demi menguak apa yang sebenarnya terjadi di area ruko ini. Rudy pun mengajak saya untuk melewati jurang kecil demi memasuki ruko. Bel. Apa? Ada banyak sekali anak kecil. Hah? Rudy, aduh, tunggu. Aduh. Rudy mengajak kami menuju salah satu ruangan yang ternyata ruangan tersebut merupakan tempat di mana sosok anak-anak ini berkumpul. Siapa mereka, yuk? Ini dia. Mereka berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Astaga Tuhan. Ini bangunannya udah runtuh, Rudy. Mereka ini bentuknya macam-macam, aneh-aneh loh. Sebagian ada yang bentuknya seperti anak manusia pada umumnya. Sebagian juga ada yang bentuknya aneh, nggak wajar. Ada yang aneh tangannya, yang nggak wajar itu seperti tangannya apa? itu kayak besar, kayak tangan orang dewasa. Tapi badannya itu badan anak-anak. Ada juga yang bentuknya itu telinganya lancip dan giginya itu bertaring panjang. Dan dia kalau jalan menyeringai gini. Rudy tadi bilang kalau anak kecil ini menakutkan. Seperti apa itu? Dia menakutkan seperti apa tuh? Mereka menakut-nakuti, Ya. mengganggu anak-anak manusia yang lagi main di sana. Jadi nggak cuma anak-anak juga sih, ada juga manusia-manusia yang udah dewasa yang diganggu juga. Mereka itu suka jahilnya itu kayak yang menampakkan diri. Adanya sosok anak-anak kecil di sini rupanya sering menampakkan diri, baik kepada anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan belakang ruko ini maupun kepada orang-orang lain. Kalau anak kecil, apalagi kalau di sini kan ada lapangan ini, Mbak, ini lapangan bola ya. Orang nendang bola, bolanya ada tapi tendang itu
tidak kena. Nah, itu anak-anak kecil itu yang penghuni sini yang pada gangguin seperti itu. Apakah anak kecil ini kenapa Rudi? Ada yang jahil. Hah? Di toel saya tadi. Apa Rudi bisa berinteraksi dengan anak kecil ini? Tiba-tiba saja sosok anak-anak tersebut jahil kepada Rudi. Sehingga Rudi mencoba untuk menjahili mereka kembali agar bisa berkomunikasi dengan sosok anak-anak kecil ini. Bandel ya. Bel, Iya. di samping saya persis ini, di sebelah kiri, ini ada anak kecil nih. Dia wujudnya seperti anak manusia pada umumnya, tapi matanya bolong di kanan. Ini kenapa mata kamu? Kok dia bisa bolong? Bercanda sama temen, Om. Bercanda sama teman sampai mengakibatkan matanya bisa bolong. Bercanda apa? Dia cuma tersenyum malu. Apa dia bercanda dengan bangunan-bangunan ini? Bercanda apa? Dia cuma ketawa-ketawa aja. Kamu ini dari mana? Dia bilang di sebelah sana ada rumah-rumah. Salah satu rumah yang di sebelah sana itu adalah rumah dia. Jadi dia menghuni rumah di sana. Jadi anak-anak ini bukan yang tipe pengganggu, Bel. Jadi mereka itu cuma dalam artian mengganggu pembangunan ini. Oke. Dia cuma berkumpul di sini karena di sini terbengkalai dan enak untuk main. Tapi mereka ini suka ganggu yang di belakang aja, di lapangan aja. Ternyata sosok anak-anak kecil ini hanya berlaku usil kepada orang yang lewat. Namun bukan karena sosok inilah yang membuat bangunan ruko ini mangkrak dan tidak pernah selesai sampai saat ini. Rudi mencoba untuk mencari sosok lain yang lebih kuat dibanding dengan sosok anak kecil ini. Misi. Wait, Ruth. By the way, aku sudah menyiapkan narasumber yang akan menemani kita dan memberitahu kita sosok yang terkuat itu di area sebelah mana. Bisa kita invite sekarang? Boleh. Narasumbernya, silahkan masuk. Halo Kak. Iya, Dengan siapa? Ari. Ari. Iya. Oke. Kak Ari akan Ada menemani. sesuatu. Di mana Di Rudi? sana. Rudi ini baru. Dia lempar kita. Memang dia Hah? dari atas. Tadi ada sesuatu. Jadi Ada dia apa? memang lempar kita pakai daun itu. Serius, tadi daun itu jatuh dari Iya. atas. Tadi hampir kena kakaknya. Oke, kalau gitu Mas Ari Ya. bisa bantu kita untuk mempertunjukkan di sebelah mana Oh, bisa. tempat Di sebelah sana, Kak. Pojok sebelah sana. Oke. Diantarkan oleh Mas Ari, kami pun menuju tempat di mana Mas Ari dan warga sering diperlihatkan oleh sosok-sosok di ruko ini. Kita bisa. Tempat ujung sini. Di sebelah sini. Rudi, Iya, Ini sosoknya seperti noni Belanda ya. iya benar. betul ya Pak Ari? Iya, betul. Rudi, hati-hati Rudi. Hati-hati, Mas. Pada zaman penjajahan dulu, ada seorang perempuan dari Belanda. Dia dibunuh. Adanya sosok wanita Belanda yang sering menampakkan diri ini sudah ada sejak zaman Belanda dan ternyata kematiannya pun sangat memilukan karena sosok ini dibunuh di rumahnya yang dulunya berada di area ruko saat ini. Dia tinggal di sebuah rumah. Gak jauh dari tempat itu, dari rumah itu. Ada seperti sebuah pohon. Dan di pohon itu ada sosok yang cukup kuat. Ketika noni Belanda ini sudah meninggal,
Kemudian sosok itu mendiami rumahnya. Sampai pada suatu hari rumah itu harus dirobohkan sama warga sekitar. Warga sekitar itu berusaha meratakan rumah itu. Tapi karena sosok kuat itu mendiami rumah itu dan melindungi rumah itu sulit untuk dirobohkan. Noni Belanda yang di ruko itu memang dia sukanya memang di dalam ruko aja ya. Dia suka ketawa-ketawa gitu kan, nangis. Yang seperti bangunan Belanda itu satu, susah untuk dirobohkan. Seorang proyeknya itu manggil seorang ustadz, kiai untuk diritualkan. Kalau boleh tahu kenapa rumah itu mau dirobohkan? Ya, ingin dirobohkan mungkin udah salah satunya sering mengganggu warga setempat juga. Noni Belanda ini sering mengganggu warga setempat? Iya. Kalau Mas Ari sendiri sering dikeliatin sosok-sosok tersebut tuh di sebelah mana? Untuk sosok Noni Belanda ya, mungkin sekitaran pojokan sini, Mbak. Noni Belanda ini sosoknya dulunya seperti apa, kalau boleh tahu? Ya kalau setahu saya sih, Mbak ya, Iya. itu sosoknya wanita yang cantik dan pokoknya ayu banget gitu, Mbak. Paras Iya. wajahnya sangat ini banget gitu. Dia sering bermain di sekitaran sini? Iya, sekitaran lingkungan ini. Dan bahkan kan sebelum ada pembangunan ini tuh di sini tuh ada rumahnya beliau gitu. Jadi mungkin karena ketika rumah itu berhasil dirubuhkan ya, Iya. jadi dibangunlah pembangunan ini, Mbak, ruko-ruko ini. Dan ini dibangunnya tepat di atas bangunan rumah si Noni Belanda tersebut. Oh, berarti kita bisa mengambil kesimpulan makanya Noni Belanda ini tidak setuju dengan adanya pembangunan ruko ini ya, Rudi ya? Tak dapat dipungkiri lagi, adanya sosok Noni Belanda ini membuat warga menjadi semakin ketakutan apabila lewat di tempat ini, karena mungkin sosok Noni Belanda ini pula yang juga membuat bangunan ini mangkrak dan hingga akhirnya terbengkalai sampai saat ini dan mengundang banyak makhluk astral lainnya. Saya sebenarnya tadi kalau kamu perhatikan, saya ngeliat ke belakang kamu itu tuh ada sosok perempuan Nggak lucu. berair. Cuma saya nggak mau mengganggu konsentrasi kamu. Iya nih, aduh. Itu ada perempuan dan yang sekujur badannya itu penuh basah. Makanya dia hawanya dingin. Iya, ini jadinya dari atas kepala sampai kaki nih sekarang. Tiba-tiba saja saya merasakan adanya hawa dingin yang menyerang badan saya, di mana Rudi melihat adanya sosok perempuan yang memang mendekati saya. Untuk warga sekitar di sini tuh apakah aman-aman saja atau mereka juga merasa terganggu? Merasa terganggu, Mbak. Terganggu? Ya. Berarti diganggunya seperti apa tuh? Nah, diganggunya itu bermacam-macam sih, Mbak. Ada dia ngasih suara, ada astagfirullah itu. Apalagi, Mas? Hah? Itu apa? Kayak ada yang jalan? Ada yang jalan ke arah kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, Mas. Aman. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut. Warga sekitar? Ya. Jadi Digangguin? bermacam-macam, kayak dia menimbulkan suara, bahkan mau mewujudkan wujudnya juga. Mewujudkan wujudnya? Dan bahkan yang lebih ini tuh di ini, Mbak, tempat usaha. Tempat usaha di depan ini tuh sering banget diganggunya. Itu bahkan sampai dia bangkrut, bisa pindah tempat usahanya. Karena dia merasa sering diganggu di sini. Karena itu udah banyak banget, Mbak, ya, yang mencoba buka usaha di sini. Iya. Dia nggak kuatnya itu paling kuat kurang lebih 2 tahun. Setelah itu pindah tempat. Kamu bisa diam nggak? Rudi, sorry Mas. Apa sosok yang membuat Rudi tiba-tiba saja berteriak? Karena memang sosok ini ternyata mencoba Dia maju untuk mundur menyerang mau kami. nyerang kita. Ini aman kan, Mas? Aman. Ya. Ya jadi seperti itu, Mbak. Banyak yang mencoba buka usaha di lingkungan sini, tapi nggak lama, setahun 2 tahun itu pindah usaha. Tutup, karena dia merasa tidak kuat berada di sebelah Iya. sini. Kalau Rudi, apa yang bisa Rudi bayangkan, rasakan? Kenapa pengunjungnya selalu sepi? Iya. Kenapa warga-warga selalu diganggu? Makhluk halus yang berenergi negatif, beraura negatif, itu bisa menyebabkan suatu tempat jadi
manusia itu nggak betah di situ. Kalau misalnya itu adalah rumah, bisa terjadi pertengkaran suami istri, nggak betah di rumah, sakit-sakitan dan sebagainya. Begitu juga di tempat usaha, bisa menyebabkan sepi, makanannya terasa nggak enak, kita duduk di situ kayaknya nggak nyaman, dan lain-lain. Berarti nonik Belanda ini cukup kuat ya Rudi ya untuk dia menakut-nakuti sekitar. Apakah itu termasuk yang paling intens? Atau ada lagi nih Mas? Ada lagi Mbak. Jadi nggak jauh dari sini, tepatnya di ujung sana Mbak, itu ada perumahan yang mangkrak terbengkalai di belah sana. Masnya bisa antaran kita ke sebelah sana? Bisa. Oke. Kami pun diantar oleh Mas Ari kembali menuju perumahan yang mangkrak yang terletak tidak jauh dari ruko ini karena memang pembangunan antar ruko dan juga perumahan memang dilakukan secara bersamaan. Mas. Ini tempatnya ya Mas? Ya betul, ini tempatnya. Dan mohon maaf ya Mbak, Mas, Ya, mungkin saya bisa nganternya ke sini aja ya. Kenapa Mas? Saya nggak berani Mbak untuk melanjutinnya lebih dalam karena warga setempat pun tidak ada yang berani. Oke, kalau gitu terima kasih udah mengantarkan kita sampai sini. Ya. Terima kasih ya Mas. Mas Ari meninggalkan saya dan Rudi karena ia merasa ketakutan ketika berada di perumahan terbengkalai ini. Apakah kita aman buatin ini? Yang jelas ini tandanya kita harus siap-siap segala yang kemungkinan terjadi. Jadi Kami pun kita melanjutkan harus penelusuran berdua, namun tiba-tiba saja Rudi berlari seolah Rudi ini Rudi sedang luas banget mengejar sesuatu. Rudi mau kemana? Mau kemana? Ini sih. Loh, Rudi. tadi ada di sini. Tadi dia ada di sini. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar di sini. Tadi ada di sini. Rudi ini tempat apa Rudi? Rudi. Woi, Ya. Rudi. tiba-tiba ada sesuatu besar lewat depan saya. Woi, Rudi, jangan ke sana. Kita nggak bisa ke sana, Rudi. kamu tunggu situ. Permisi. Hati-hati. Di sana ada sosok tinggi besar. Tinggi, Tinggi besar, berbulu lebat dan dia jalan bungkuk seperti ini. Tangannya dia kepal seperti ini. Dia berjalan seperti ini menatap kita. Tak hanya sosok noni Belanda yang sangat sering memperlihatkan diri, nyatanya ada sosok lain yang juga sering menampakkan diri kepada masyarakat. Seperti sosok tinggi besar yang dilihat oleh Rudi. Di sini itu ya, ada makhluk yang tinggi besar tapi hitam, berbulu. Rudi, sepertinya ini kita nggak aman di sini. Salam. Aman, Rudi. Kamu siapa? Nggak punya nama. Rudi, apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok yang ada di ruko di depan tadi? Dia bilang, Bilang apa? kamu cari siapa? Dia bilang, dia tanya Siapa? seperti itu. Saya Saya cuma bilang saya mau datang ke sini, saya pengen tahu tempat ini. betul. Dan saya pengen tahu sosok yang terkuat yang mempengaruhi tempat ini. Dia bilang, cari aja sendiri. Sosok hitam besar ini tidak mau menjawab pertanyaan Rudi mengenai siapa yang terkuat di tempat ini karena memang sosok ini tidak mau ikut campur dengan sosok kuat yang ada di area ini. Rudi, aku mau tahu, sosok ini apa sudah lama menunggu di sini? Kenapa Rudi? Dia pindahan, tapi dia pindah nggak terlalu jauh dari sini. Dan dia pernah main ke sini juga sebelum akhirnya dia menetap di sini. Nggak terlalu lama. Dia bilang, nggak terlalu lama. Kenapa?
mau tahu saya untuk apa? Sosok ini apakah dia yang mengganggu warga-warga sekitar di sini, makanya pembangunan ini nggak terselesaikan? Enggak. Dia bukan sosok yang kita cari. Walaupun dia bentuknya menyeramkan, tapi yang jelas dia itu nggak terlalu suka menakut-nakuti orang. Berarti bisa dikatakan kalau sosok ini tidak sejahat itu dong? Lebih tepatnya dia netral. Dia nggak suka mengganggu, dia nggak suka membantu. Aku jadi penasaran, apakah warga-warga sekitar atau orang-orang itu sering menyalahgunakan tempat ini untuk hal-hal yang negatif? Dia bilang kayak gini. Saya tahu yang mereka lakukan, tapi saya nggak mau ikut campur. Berarti betul, di sini dijadikan tempat untuk hal-hal yang negatif. Dia tahu apa yang mereka lakukan. Berarti pernah terjadi hal negatif di sini, tapi dia nggak mau ikut campur. Iya. Ternyata di tempat terbengkalai ini sering terdapat beberapa orang yang memang menyalahgunakannya. Bahkan tak jarang ada seorang wanita dan pria sedang duduk berdua di area ini, kemudian diganggu oleh sosok yang bernaung di sini. Dia bilang, di sini ada satu sosok yang suka mengganggu. Dia bilang, si perempuan bau getah. Lalu, apakah sosok perempuan bau getah yang disebutkan oleh sosok tinggi besar inilah yang merupakan sosok terkuat di area ini, di mana mampu menjadi penyebab mangkraknya pembangunan ruko dan perumahan ini, serta bahkan membuat adanya peristiwa-peristiwa mistis yang ada di area ini?